belajar. Mari kita sama-sama apa? Berdoa. Coba dipimpin doanya oleh Willy. Siap, Bro. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, jangan kita berdoa, terus masih berdoa, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak datang? Rasta kemana? Tidak ada kabar. Ya. Siapa tetangganya? Nggak ada yang dekat rumah Rasta? Ya, jadi pagi ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Ya, pelajaran coding kita minggu lalu ya. Kemarin kita sudah belajar masalah berpikir komputasional. Coba siapa nih ibu yang tahu apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir seperti komputer. Betul? Nah, siapa lagi? Berpikir seperti AI kata dia. Betul atau salah? Betul. Nah, sebelum itu ibu mau tanya lagi. Tadi pagi siapa anak ibu yang sarapan? Nah, semua rata-rata sarapan ya. Nah, coba Ayu, tadi sarapannya apa? Nasi goreng. Nah, kira-kira bagaimana mama membuat nasi goreng? Nah, bagaimana caranya mama membuat nasi goreng? Nah, ya jadi mama membuat nasi goreng itu pasti berurutan caranya ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar lagi itu nanti belajar yang lanjutan yang kemarin. Kemarin ada namanya berpikir komputasional itu ada dekomposisi. Kemudian lagi ada namanya abstraksi. Kemudian apa lagi? Nah, jadi coba perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi permasalahan sederhana yang ada di lingkungan kita. Jadi baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua nanti anak ibu dapat menjelaskan langkah-langkah memecahkan masalah secara sistematik. Apa itu sistematik? Berurutan. Ya. Kemudian yang ketiga, menulis instruksi logis dan terstruktur. Nah, terstruktur itu maksudnya apa? Tersusun, rapi ya. Menggunakan kosakata dan simbol yang tepat. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, untuk memahami ini, mari kita tonton dulu videonya. Ada ibu buat video ya. Nanti ada ibu tonton. Kita untuk mengingatkan lagi tentang pelajaran yang lalu, tetapi ini ada kaitannya tentang pelajaran yang hari ini. Coba perhatikan videonya, kita perhatikan dulu. Nah, berpikir komputasional.
permasalahan mereka. Oh, udaranya seger banget. Indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju. Tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radefa ngepel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak dia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing. Ya, baik, udah kita tonton videonya tadi. Nah, dari video yang kita tonton tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk berpikir komputasional? Coba Isa. Dapat, coba. Dekomposisi, operasi, algoritma. Ya, ada yang bisa mengulang? Yang disebut dapat tadi? Apa? Ulangi, dapat coba. Dekomposisi, operasi, Nah, algoritma. algoritma. Ya, jadi ada tiga. Pertama tadi apa yang ada di video itu ada tiga. Pertama, dekomposisi. Nah, apa itu pengertiannya? Memecah bagian-bagian besar menjadi bagian kecil. Ya, memecahkan masalah yang besar menjadi masalah kecil-kecil. Jadi kalau masalahnya kecil-kecil, kita bisa mengatasinya masing-masing. Nah, jadi masalah yang besar itu seperti di video tadi, dia ingin membersihkan rumah neneknya. Kalau itu membersihkannya tidak dibagi-bagi, maka dia akan merasa lelah. Tapi karena dibagi, yang ini membersihkan ini, yang ini, yang ini. Mereka bagi tiga tadi ya, karena ada bertiga. Kemudian yang kedua, apa lagi tadi? Atraksi. Atraksi. Apa itu? Mencari informasi. Coba ulangi video. Atraksi apa? Informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Jadi menyaring informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang kurang penting. Yang terakhir, Nikita, apa yang terakhir Nikita? Suaranya mana Nikita? Yang kencang, biar kawannya dengar. Algoritma. Nah, apa yang dimaksud algoritma? Coba Mentari jawab. Algoritma adalah langkah struktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Sistematis itu apa tadi? Berurutan. Jadi tidak asal-asal. Nah, karena berpikir komputasional itu berarti kita berpikir secara komputer. Komputer itu hanya bisa digunakan apabila instruksinya benar. Jadi kalau kita menggunakan komputer instruksinya tidak benar, itu dia tidak akan menghasilkan. Contoh misalnya, membuka komputer itu harus tidak bisa kita dibuka, tidak kita tekan tombol on off-nya dulu, dia tidak bakal hidup. Nah, pasti kita tekan dulu tombolnya on-nya, baru menyala komputernya kan. Nah, setelah itu kita mau kerja, mau bikin apa? Kalau misalnya kita mau membuat tugas, mengetik atau membuat tugas, pasti setelah dihidupkan kita lanjut lagi mencari aplikasinya yang sesuai, misalnya Word atau Excel sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian baru kita mengetik, kemudian baru nanti instruksinya yang sudah kita ketik itu kita simpan. Ya, menyimpannya juga tidak asal-asal. Nah, kita bikin filenya dulu, kita buat merek filenya supaya mudah kita cari. Ya, nah nanti kalau hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita, yang biasa kita alami.
Ya, sekarang anak ibu kan sudah duduk berkelompok. Ini ada LKPD-nya nanti ibu bagikan. Kita baca tugasnya, ada instruksinya di sini. Kemudian dibikin nanti namanya flowchart. Ya, flowchart seperti yang udah ibu contohkan kemarin. Ya, sudah ada kemarin. Minggu lalu kita sudah buka. Ya, sudah ibu lihatkan contohnya. Nah, untuk hari ini supaya untuk menerapkan yang sudah didapat minggu lalu, nanti anak ibu kerjakan ini. Anak ibu boleh jawab di belakang, ya. Kemudian dibuat nama kelompoknya. Ini di sini ada kasusnya ada 3 kasus. Jadi nanti mengisinya kasus pertama boleh di sini, yang kedua dan ketiganya di belakang. Paham? Nah, bagi yang tidak paham nanti silakan tanya ibu. Selesai itu, ya, selesai kita diskusi, nanti salah satu kelompoknya akan ibu panggil untuk mempresentasikan ke depan atau membacakan hasil diskusinya. Jadi masing-masing kelompok nanti pilih satu temannya yang bisa menerapkan, bisa mempresentasikan ke depan. Paham? You understand? Are you ready? Ya, tolong dibagi ya. Kita bagikan sebelah sana. Ayo sebelah sini. Dua lembar itu ya, yuk ya lanjutannya. Dan ada satu orang, satu kelompok. Nah, satu kelompok, itu satu kelompok. Ya, sepasang. Satu kelompok sepasang itu. Nah, dengarkan, ibu kasih waktu 10 menit. Ya, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Kerjakan dulu permasalahan yang pertamanya. Ya. Waktunya 10 menit. Dan diskusikan. Yang kita buat sekarang adalah berpikir komputasional, tetapi yang bagian yang mana? Ketiga ya. Algoritma. Ya, yang algoritmanya berarti membuat langkah-langkah secara sistematis. Nah, silakan anak ibu kerjakan. Ya, seperti yang udah itu, kalau masih ada anak ibu yang ragu cara mengerjakannya, pertama ditulis dulu. Itu kan ada pertanyaan di situ, dijawab pertanyaannya apa permasalahannya. Bagaimana langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ditulis dulu, seperti biasa. Mungkin seperti yang ibu contohkan seperti minggu lalu. Kemarin ibu bilang, pagi-pagi ayam Robert sudah bangun. Ya, ternyata mamanya sedang sibuk. Nah, ayahnya minta tolong kepada Robert untuk membuat kopi. Kan, contohnya kemarin kan, diserahkan. Nah, kira-kira apa langkah yang dihitung? Kalau ibu tanya, coba Robert, kira-kira apa yang Robert lakukan kalau ayahnya minta tolong? Kan, buka kopi. Mungkin kalau kopi di rumah nggak ada, ibu kedai dulu. Beli kopi ya kan? Nah, itu dituliskan dulu. Nah, kemudian perintah selanjutnya itu buat flowchart-nya. Berarti langkah-langkah secara sistematis menggunakan simbol. Simbol yang kita gunakan kemarin simbol apa? Salah satunya panah. Nah, jadi langkah-langkah yang sudah kita susun itu kita buat flowchart-nya. Seperti yang udah dicontohkan kemarin. Ya? Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, bagi yang belum mengerti, belum paham, tolong ditanya lagi. Yang petugas ketiga baru di situ buat flowchart katanya.
ketiga kan. Nah kalau buat itu berarti dibuatlah seperti yang ibu terangkan itu. Ya, yang ada kotak-kotaknya. Kotaknya tidak harus ke bawah. Ya, untuk membuat flowcardnya itu, flowcardnya dengar, tidak harus seperti yang ibu contohkan minggu lalu. Boleh beda, boleh grafiknya, yang penting panahnya betul. Ya, yang penting panahnya betul. Ini meminjam buku ke perpustakaan, setelah pinjam itu bagaimana? Apakah kemungkinan ada atau tidak ada? Kalau seandainya meminjam buku ke perpustakaan, seandainya ada, kembali ke kelas. Ya, makanya seandainya ada di perpustakaan, kembali ke kelas. Kalau seandainya di perpustakaan tidak ada, apa langkah kita? Jika di perpustakaan tidak ada, maka saya pergi ke misalnya ke teman kelas sebelah. Itu caranya. Ya, dengarkan ibu, untuk soal yang meminjam buku itu, kalau seandainya mencari ke perpustakaan, kalau seandainya di perpustakaan ada, apa langkah kita? Kalau seandainya di perpustakaan buku itu ternyata tidak ada, apa lagi yang akan kita lanjutkan? Apalagi tindakan kita untuk menyelesaikan masalah ini supaya kita memiliki pembelajaran itu. Nah, ya opsi terakhir menelpon orang tua itu udah yang terakhir kalau bisa. Jangan sampai nanti ternyata mamanya juga gak ada di rumah, ya kan? Nah ini, udah. Ya, siapa yang tak paham tanya sama ibu ya. Yang pertama, permasalahannya apa? Jawab. Yang kedua, 3 langkah untuk mengatasi masalah yang kita lakukan. Apa langkahnya? Langkahnya belum pasti. Maksud ibu itu 3-3-nya dibuat. Bukan ibu suruh 3. Langkah untuk mengatasi masalah itu lebih dari 3 sampai 4. Boleh bilang, misalnya nih, mencari buku ke perpustakaan. Ternyata kita mencari pustaka, bukunya tidak ada. Jika di pustaka tidak ada, apa yang kita lakukan lagi? Mungkin kembali ke kelas, kemudian kita izin lagi sama guru, pergi ke kelas sebelah. Meminjam kepada teman yang hari itu mata pelajarannya sama. Ya, itu yang kedua. Tetapi kalau seandainya di pustaka ada, berarti kita kembali ke kelas. Berarti cara mengatasinya pertama, mencari buku ke perpustakaan. Jika ada, nah jika ada itu buat di sini. Jika ada, bikin panahnya. Buku ada di perpustakaan, kembali ke kelas. Jika tidak ada, maka yang kita lakukan. Ya, yang ketiga itu dibuat. Boleh. Ya, flowcardnya itu susunannya tidak harus ke bawah terus. Boleh ke samping, yang penting panahnya betul. Langkah-langkahnya itu panahnya betul. Arah panahnya harus betul. Boleh ke samping, boleh berupa lingkaran, yang penting alurnya itu. Kan tadi dibilang itu flowcard itu sama seperti apa? Diagram alir. Nah, alirannya terserah mau kemana. Mau dibikin mutar-mutar begini juga yang penting itunya panahnya betul. Boleh. Tidak harus yang ke bawah, ya. Nah, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya, waktunya kan menit lagi. Karena waktu diskusinya sudah habis, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang ibu panggil dulu kelompok 3.
Kelompok 3. Kelompok 2 lah dulu. Kelompok 2. Nanti untuk logatnya boleh dituliskan di papan tulis supaya kawannya bisa melihat kata-kata betul atau tidak. Nah, kenalkan dulu kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya, kemudian jelaskan apa yang akan dipresentasikan. Woi. Ya, ayo. Kenalkan dari kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan soal kegiatan 1. Bacakan dulu soal persoalan nomor 1 itu apa persoalannya? Seorang siswa lupa membawa buku pelajaran saat jam pertama dimulai. Yang lain dengarkan. Pertanyaan, apa masalah yang terjadi? Siswa lupa membawa buku. Sebutkan minimal 3 langkah. Bawakan sedikit ini, nah, biar kawannya bisa lihat. Sebutkan minimal 3 langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Mencari buku di perpus. Jika ada, pinjam. Jika tidak ada, meminjam ke kelas sebelah. Jika tetap tidak ada, meminta tolong kepada guru untuk menelepon orang tua. Nah, ya, betul. Ya, itu salah satu solusinya. Coba bagaimana cara membuat flowcardnya? Buatlah flowcard sederhana dari langkah-langkah tersebut. Pakai kata mulai ya. Boleh digambarkan ya supaya kawan-kawannya bisa melihat. Jangan lupa nanti di itu pertama apa? Mulainya itu juga seperti yang udah dicontohkan. Nah, itu jika adanya itu di mana kotaknya? Meminjam buku ke perpus itu udah dipisahkan. Jika adanya itu di luar panahnya. Nah, itu. Nah, buat kotaknya di situ. Itu baru jika ada. Perhatikan ya. Teman-teman, ini flowcard yang saya buat. Pertama, mulai. Kedua, pinjam buku ke perpus. Jika ada, pinjam buku. Dan jika tidak ada, meminjam buku teman kelas sebelah. Jika sudah ada, mengikuti pelajaran dan selesai. Nah, ya. Jadi, betul ini? Betul, Bu. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi ini adalah salah satu contoh flowcard permasalahan yang kita hadapi tadi. Permasalahannya tadi adalah bukunya tertinggal. Ya, udah? Ada lagi yang anak ibu mau tanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, udah untuk diskusi
untuk yang mana? Yang nomor berapa? Oh, nomor itu penilaian diri kita. Saya dapat mengidentifikasi masalah. Jadi kan tadi kita sudah ya tugas terakhirnya nanti ya dari LKPD yang kita kerjakan ini tadi kita sudah menyelesaikan 3 persoalan yang kita hadapi. Nah, nanti ini penilaian terhadap diri kita sendiri. Pertanyaannya di situ, saya dapat mengidentifikasi masalah dari gambar dari profet itu, iya atau tidak? Kira-kira kita sudah paham atau belum? Kalau sudah paham berarti ditulis di kata iya. Ya. Kemudian 2, saya dapat membuat langkah pemecahan masalah secara sistematis. Kira-kira kita sudah bisa atau belum? Kalau sudah bisa ditulis di yang tempat iya. Ya. Kemudian nomor 3, saya dapat menulis instruksi logis dalam bentuk teks atau simbol. Nah, kira-kira kita sudah paham atau belum? Di sinilah, kan di sini ada jawabannya iya, tidak. Kalau kita sudah paham di tempat ya, iya. Tetapi mengisi ini harus jujur sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang kita kerjakan. Kalau memang merasa belum paham, biar di situ tidak. Jadi untuk kedepannya Ibu bisa memperbaiki dan bisa diskusikan kembali. Ya, jadi jangan dihitung, udahlah diisi aja pura-pura ngerti, diisi semuanya iya. Padahal belum tahu cara yang sistematis seperti apa. Ya, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mana? Oh, tuliskan langkah secara step by step. Maksudnya step by step adalah langkah demi langkah. Step by step itu artinya langkah-langkah itu langkah demi langkah, sama seperti itu tadi. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Ini bahasa Inggrisnya. You understand? Ya, step by step itu selangkah demi selangkah, tetapi langkahnya yang sistematis. Ya, seperti yang sudah kita buat tadi. Ya, nah, ya kalau diskusinya sudah selesai, dikumpulkan oleh kelompok, oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ya, kumpulkanlah. Ya, kumpulkan semua, dikumpulkan ketua kelompoknya aja, kumpulkan semuanya. Ya, kita sudah mendiskusikan. Ya, sudah mendiskusikan 3 persoalan. Ya, 3 persoalan yang ada di LKPD, dan itu biasanya persoalan yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, termasuk di kelas ini. Ya, kadang-kadang Ibu suruh anak-anak keluarkan buku matematika, lupa Bu, tinggal. Nah, ya, itulah permasalahan itu pasti kita hadapi. Sama seperti permasalahan yang kedua tadi. Sore keluar main, semua pada lari ke kantin. Ternyata di kantin ngantri, banyak. Ya, nah sekarang kalau kita sudah belajar seperti ini, kita bisa memberikan usulan kepada ibu kantin. Bu, ini yang mau belanja banyak sekali Bu. Kemarin kami sudah belajar di kelas Bu untuk mengatasi masalahnya. Bagaimana kalau saya bantu Bu? Yang belanja dibariskan jadi 3 baris Bu. Kemudian yang melayani ditambah 1 orang lagi Bu. Barisan yang pertama dengan kakak ini, barisan yang kedua dengan ibu, barisan yang ketiga dengan Pak Kahar. Nah, selesai kan? Itu salah satunya keuntungan kita belajar algoritma, bisa menyelesaikan masalah. Yang ini, ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan nanti untuk mamanya Tio. Nah, Tio udah dapat ya. Jadi nanti mamanya Tio di rumah dia cerita, besok Ma, supaya pas jam istirahat Mama tidak kewalahan menghadapi orang kawan-kawan yang belanja di kantin, Tio kasih masukan. Gitu caranya Ma. Ya, itu manfaatnya salah satu.
Nah, kemudian persoalan yang ketiga apa lagi tadi? Apa persoalan yang ketiga? Mati lampu. Mati lampu. Nah, kira-kira kalau mati lampu apa ininya? Nah, nanti ya kalau mati lampu mungkin kita cek dulu. Kita cek kenapa mati lampu. Kita lihat dulu ke sana. Apakah tokennya yang habis atau memang lampunya mati dari pusat, dari PLN? Kalau seandainya lampu kita mati karena tokennya habis, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita lapor. Mungkin lapor sama Kak Ulan, Kak, lampunya mati setelah kami cek ternyata tokennya habis. Nah, tugas kita adalah pergi membeli token, kemudian kembali lagi ke sekolah, kemudian memasukkan token ke meterannya. Ya, meterannya dengan memasukkan nomor token yang ada berapa tuh? 16 ya, 16 angka itu kita masukkan. Kemudian klik lagi, lampunya menyala kembali. Setelah lampu menyala kita masuk lagi, belajar lagi hidupkan fokusnya lagi. Ya, selesai itu belajar, selesai permasalahan. Nah, sekarang dari pelajaran yang sudah kita pelajari sekarang ini, Ibu ada tes kompetensinya, tes kemampuan yang sudah kita pelajari. Di sini nanti ada 10 soal yang Ibu tanyakan, tolong dijawab, jawabannya langsung di belakang saja, buat namanya masing-masing. Ya. Nah, di sini ada ininya, ada soalnya, ada petunjuk soalnya, langsung diisi masing-masing. Waktunya 15 menit. Buat namanya masing-masing ya. Ya, satu-satu seorang. Isi masing-masing. Ah ya, nama kelas ini. Yang itunya nanti dikumpulkan dulu ya. Ini buat kelompoknya, buat nama anggota kelompoknya di belakang. Jadi kalau nanti hasil kelompoknya, nanti kan nilainya ada 2 itu ya. Penilaiannya ada namanya nilai tertulis, nilai kelompok, nilai presentasi. Tidak kenapa? Kita kerjakan waktunya 15 menit. Masing-masing, tapi mengisinya boleh diisi. Tadi kan udah diisi. Tanyanya nah, silakan dikerjakan. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran hari ini ya dari awal tadi sampai akhir kita pertama sudah berdiskusi. Ya, sudah berdiskusi, sudah menyelesaikan 3 permasalahan, contoh 3 permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari diskusi tadi, kira-kira Ibu bertanya, masih ada enggak yang belum paham? Ada? Ada? Nah, pertama berarti semua permasalahan itu pasti bisa diatasi. Ya, intinya tadi adalah kita harus membuat langkah yang sistematis. Ya, sistematis itu yang terarah, tersusun rapi, sehingga hasilnya akan lebih cepat. Contoh tadi permasalahan yang buku tinggal tadi. Kalau kita tidak buat perencanaan yang tepat, buku tinggal akhirnya kita menung-menung gitu. Gimana ya? Apa ya? Karena kita tidak punya langkah, tidak punya perencanaan. Akhirnya bisa jadi kita tidak ikut belajar karena tidak memiliki buku. Tetapi kalau kita tahu langkahnya, tahu permasalahannya, oh buku tinggal. Langkahnya tadi apa? Kita cari ke perpustakaan. Nah, ternyata di perpustakaan tidak ada. Kita pinjam ke teman. Nah, jika bukunya sudah ada, berarti kita boleh mengikuti pembelajaran. Ya, jadi apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita melaksanakan langkah-langkah yang sistematis tersebut?
lebih mudah melakukan pekerjaan. Ya, bagus. Siapa lagi? Apa manfaat kita melakukan langkah-langkah yang sistematis itu? Melaksanakan secara teratur. Pertama kata Isa tadi, lebih apa? Lebih memudahkan. Ya, betul. Apa lagi? Hah? Pekerjaan lebih cepat terlaksana karena kita langkah-langkahnya sudah tahu, perencanaannya sudah ada, cara mengatasinya sudah ada. Sama seperti si Robert Ibu contohkan tadi. Kalau Robert tidak tahu cara membuat kopi, pasti lama. Mungkin ayahnya udah berangkat ke kerja nggak jadi bikin kopi karena dia tidak tahu. Tapi karena dia sudah biasa membuat, Robert, buatkan ayah kopi, ayah mau kerja. Dia langsung ke dapur, langsung ambil gelas, pakai tatakan, dia ambil kopi, masukkan ke dalam gelas, ambil pula, kemudian dia ambil air, dipanaskan, kemudian airnya dituang ke dalam gelas, dikocok, langsung dia kasih sama ayahnya. Nah, itu karena Robert sudah tahu langkah-langkah cara membuat kopi yang benar, lebih cepat. Mungkin beda dengan Ayu. Ayu disuruh, Ayu bikinkan saya. Ternyata dia tidak pernah. Nanti nanya, ya kopinya di mana? Gulanya di mana? Mama sendoknya di mana? Nah, karena dia tidak punya perencanaan untuk membuat itu, ya, membuat kopi. Belum pernah, belum tahu dia langkah-langkah sistematisnya. Ya. Nah, untuk tugas di rumah, ya, cari satu permasalahan yang kita hadapi di rumah, dalam lingkungan rumah boleh atau lingkungan di tempat tinggal kita boleh. Kemudian cari satu permasalahan, buat langkah-langkah menyelesaikannya, kemudian buat flowchartnya. Ya, dikumpulkan nanti minggu depan, hari Kamis besok dikumpulkannya. Ya, sudah semuanya membuat, waktunya 1 minggu. Nah, jadi apa tugasnya? Mencari satu persoalan, kemudian kita buat langkah-langkah penyelesaian, kemudian dibuat flowchartnya. Ya. Nah, baiklah, karena waktu kita sudah habis. Sebelum pulang, mari sama-sama dulu kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.